Sobat CV, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Winda Anggraini dapat menjumpai Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, ini kan udah Desember, bentar lagi Natal nih. Kalau merayakan sukacita Natal kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada acara makan-makan bareng keluarga, iya nggak sih? Nah, kebetulan banget nih, saya sudah berada di Hotel 101 Urban Jakarta Pemuda. Hari ini saya mau masak-masak, salah satu menu yang bisa menjadi inspirasi Anda untuk hidangan Natal nanti. Tapi saya masak-masaknya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu chef dari Hotel 101. Langsung aja kita panggilkan Chef Fauzi. Halo Chef Oji. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Winda gimana kabarnya? Baik. Nah, kalau Chef Oji udah pakai chef jacket, saya juga nggak mau kalah nih. Biar kelihatan chef juga, saya mau pakai apron dulu pemirsa ya. Silakan. Oke, nah ini saya mau pakai apron dulu. Sebelum kita masak-masak, terus nanti kita mau pakai sarung tangan juga ya, Chef? Iya, betul. Biar lebih safety juga, biar lebih higienis. Higienis. Oke, kita pakai dulu. Silakan pakai dulu. Nah, hari ini Chef untuk menu spesial Natalnya, kita mau masak apa sih? Nah, kebetulan kita akan buat salah satu makanan yang memang sangat menggugah juga. Tapi salah satu ciri khas dari salah satu daerah di Indonesia, kita bikin sambal mata dan kita juga punya ada ikan gurame hari ini. Oke, jadi ikan gurame sambal mata. Nah, bahan-bahannya ada apa aja, Chef? Nah, boleh dijelasin dulu ke pemirsa. Bahan-bahannya ada bawang merah, lalu ada cabai rawit merah, di sana juga ada daun jeruk, ada serai, ada terasi. Yang paling pasti itu terasi ya, biar lebih menggugah selera makan ya. Oke, jadi itu untuk bahan-bahan sambelnya nih, seperti betul. ini ya. Iya, nanti Mbak Winda akan bantu ya, buat potong-potong, biar kelihatan kayak audisi Chef Master. Oke, nah yang utama nih bahannya? Ada ikan gurame. Kebetulan saya punya tips buat pemirsa di rumah. Biasanya tuh ikan gurame gimana sih supaya nggak terlalu bau lumpur. Iya benar. Ada beberapa cara untuk marinasinya, termasuk dengan penggunaan ada di bawang putih atau jeruk nipis. Nah, biasanya mungkin nanti Mbak Winda bisa sambil juga persin si jeruk nipisnya biar kelihatan lebih segar. Oke, jadi pemirsa kita mau marinasi dulu ikan guramenya. Seperti ini, jadi untuk menghilangkan bau amisnya, seperti itu. Nah, untuk menu ini bisa selain ikan gurame ya, Chef? Ya, bisa. Selain ikan gurame kita bisa pakai ikan mas atau ikan-ikan yang lainnya juga bisa digunakan untuk di sambal mata, dikombinasikan dengan sambal mata. Yang pastinya ini menu ramah untuk keluarga. Oke, tapi kalau misalkan untuk milih ikan nih, Chef, kan kita pengen tuh ikannya yang segar gitu kan, yang fresh. Itu cara milihnya pas kita ke supermarket mungkin atau ke pasar tuh apa yang perlu dilihat nih? Ya, selain tekstur daging, lalu juga bisa kelihatan dari warna ikan tersebut ya. Biasanya ada warna-warna tertentu yang warnanya sudah mulai pudar atau lebih pucat. Kalau yang segar tuh udah kelihatan, biasa warnanya lebih fresh juga ya. Oke, nah kita udah marinasi tadi ikannya, kita udah perasin jeruk nipis. Selanjutnya apa lagi nih, Chef? Selanjutnya kita mulai potong-potong si sambal matanya, mulai dari bawang merah. Mbak Winda bisa coba bantu, saya coba nyalakan kompornya. Oke, kita akan potong bawang merahnya. Modelnya seperti apa, Chef? Nama potongannya adalah slice ya. Paling mungkin kita contohin dulu ya. Kalau contoh nggak boleh lama-lama. Oh, oke. Kita coba ya. Semoga ini ketebalannya pas ya. Oke. Ini untuk satu porsi kayak gini butuh berapa butir atau berapa siung bawang merah? Berapa siung? Biasanya cukup 6 ataupun 7. Kalau memang suka banget sama bawang merah, biasanya bisa lebih 10 atau lebih ya. Pokoknya karena emang kan orang variasi ya. Seleranya pun beda-beda, ada yang suka banget bawang merah, ada juga yang tidak terlalu suka. Ini sudah cukup. Kita akan pisahkan dulu. Selanjutnya setelah bawang merah kita akan ke cabai rawit merah. Kita pakai berapa cabai ini? Biasanya Mbak Winda suka banget pedas atau? Oh, suka. Kayaknya segini cukup ya. Oke, silakan. Sambil kita nunggu minyaknya panas. Langsung 3 kayak gini, boleh kan, Chef? Boleh. Lebih jago dari saya, Mbak Winda. Oh gitu. Nah, kalau untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan nggak suka ikan, bisa nggak sih ganti sama ayam atau daging? Iya, bisa nggak tuh, Chef? Bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau memang tidak terlalu suka ikan, bisa langsung diganti
proteinnya dengan protein yang lain. Kalau seafood gitu bisa juga, Seafood mungkin boleh, cumi, seafood lebih udang. cumi boleh. Ini kita Terus pisahkan dulu. bawang Lalu merah juga. Selanjutnya bawang merah, ada juga si daun serai. Kalau di sambal mata daun serehnya ini berfungsi sebagai apa sih, aromatik Selain atau gimana? aromatik juga memang salah satu rempah yang ditunggu ya. Aroma yang enak juga buat bikin sambal. Atau biasanya Pilih pakai kecombrang, Betul. bisa juga ada juga yang ditambahkan selain daun serai ada kecombrang. pakai serai aja. Nah, ini kita ada daun jeruk. Ini yang bikin wangi ya pemirsa, kalau misalkan sambal matah itu adalah daun jeruknya. Karena kalau terlalu banyak biasanya daun jeruk itu bisa kasih rasa pahit. Dan tidak lupa kita gunakan terasi, tapi yang udah dibakar ya. Oh, jadi terasinya dibakar dulu. Dibakar dulu. Oke, kita sementara memanaskan minyak untuk memasukkan ikan guramenya nih pemirsa. Wah, jadi kita menunggu nih untuk Iya. menggoreng ikannya. Kalau misalkan kita nanti goreng ikannya nih biasanya butuh berapa lama nih, Ya, Chef? untuk tingkat kematangan yang pas atau lebih yang crispy itu biasanya 15 menit cukup. Tergantung sebenarnya tergantung minyak panasnya juga sih. Jadi biasanya kalau di rumah kita goreng ikan nih, yang bikin malas adalah lengket di Lengket. wajan. Betul. Jadi tipsnya gimana tuh, Chef? Ya, biasanya untuk menghindari lengket protein atau si ikan pada wajan itu ya dipastikan untuk wajan dan minyaknya itu panas. Ya, itu kalau tidak terlalu panas pasti akan lengket ya, karena kan si ikan ini mengandung air juga. Jadi kandungan air dan si teflon itu biasanya ya bikin jadi lengket. Sebenarnya sih kayak gitu. Nah, bentar lagi kita akan memasukkan ikan guramenya nih, pemirsa. Kita udah marinasi juga ya tadi menggunakan garam, Betul. terus Ada bawang bawang putih, juga. juga si jeruk nipis supaya Bawang putihnya ini harus dihaluskan dulu ya, Betul, Chef ya. kita harus chop. Nah, terus kalau misalkan kita mau masukin nih, kan biasanya yang bikin takut adalah minyaknya nyiprat. Minyak Kita- yang nyiprat. Ya, dari minyak yang benar-benar panas dan sesuai dengan yang kita inginkan itu biasa si ikannya juga nggak bakal nyiprat ya. Karena kan memang sudah dimarinasi dan pastikan si ikannya itu sudah tidak berair. Jadi itu udah disiangin dulu. Kalau bahasa rumahnya itu siangin ya. Kalau bahasa di dapur tuh lebih ke lebih ditowing dulu lah kalau dari frozen ke supaya tidak terlalu banyak air kan. Jadi kandungan airnya dihilangkan Apa dulu. harus dilap dulu gitu ya? Boleh dilap dulu biar kelihatan sayang sama ikan ya. Sekarang minyaknya sudah panas nih. Kita waktunya masukin si ikan gurame. Oke, saatnya kita menggoreng ikan guramenya ke dalam minyak panas. Wow, nah kita sambil nunggu ikannya mateng nih, pemirsa, kita mau plating dulu. Tapi kita jeda sejenak, usai jeda berikut ini kita balik kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini dia gurame sambal mata. Sapa Indonesia Akhir Pekan dan saya masih bersama dengan Chef Oji. Yes, betul Kita sekali. mau melanjutkan untuk masak gurame sambal mata. Ya. Ikannya udah digoreng, butuh berapa menit nih, Chef? Kurang lebih kalau mau matangnya sempurna itu 10-15 menit. Oke, sembari kita menunggu ikannya mateng, kita mau ngapain dulu nih, Chef? Nah, sambil nunggu, karena tadi highlightnya ada di sambal mata, berarti nanti saya dan Mbak Winda kita akan coba buat bikin si sambal matanya. Oke. Kita akan mulai campurin bahan-bahannya. Nah, di sini tadi yang udah dipotong-potongin ya sama Mbak Windanya ada si bawang merah, Bawang merah. lalu ada si cabai rawit merah. Kalau cabenya sih bisa disesuaikan ya, Betul. Chef ya. Kalau pemirsa suka pedas bisa dibanyakin. Oke, saya juga pengen nyampur dong, Chef. Boleh. Ini diturunin semua? Apa setengahnya Setengahnya aja? aja. Oke. Saya masukin serehnya nih, pemirsa. Terus yang Lalu ini terakhir. ada terasi. Mungkin karena seleranya lebih ke Mbak Winda, silakan di seasoningnya yang terakhir. Oke, ini seasoningnya ada Ya, apa aja? Di dalamnya ada salt, pepper, juga ada, kalau ada yang suka kaldu, mungkin ada boleh dimasukkan bumbu kaldu. Kalau sekarang kan lebih banyak yang orang pengennya kelihatannya sehat. Bisa juga diganti si MSG misalkan yang doyan MSG atau kaldu ayam diganti dengan kaldu, Kaldu jamur. Betul. Oke. Oke, kayaknya cukup ya. Cukup. Nah, nanti ini boleh diaduk dulu sambil kita nunggu si minyak
untuk lebih panas kita nanti bisa ambil dari si penggorengan yang sudah ada isinya ikan ya. Ntar after ikan kita bisa gunakan. Ini bisa diaduk nih? Bisa diaduk. Diaduk dulu nih sampai semuanya merata, nanti sisa diguyur dengan minyak panas. Betul. Itu kayaknya kalau sensasi dari sambal matahnya itu ya, Chef ya. Kalau nanti Mbak Winnya pengen lebih segar lagi, kita bisa masukkan si peresan jeruk nipis. Oke. Kita bisa berapa banyak nih? Kalau jeruk nipisnya bisa setengahnya, tidak terlalu banyak. Memang sebenarnya balik lagi ke selera sih. Oke, untuk sambal matahnya ini sisa diguyur minyak panas. Sekarang kita mau plating nih. Nah, ini biar dia. cakep ya, Biar nanti cakep, pas benar. ikannya udah matang kita angkat, kita plating dulu. Kita Dan- pakai apa aja? Bahannya di sini ada selada keriting, lalu ada tomat cherry, juga ada irisan dari si wortel dan daun parsley. Oke. Biar kelihatan nih, kita geser dulu kayunya Oke. supaya kelihatan. Nah, biasanya kalau saya mulainya dari selada keritingnya dulu. Oke, selada keriting. Biar kelihatan ada hijaunya. Oke, mungkin saya satunya ada, Chef. Boleh. Di mana nih? Sisi kanan apa kiri? Boleh kanan, boleh kiri. Sebelah sini aja kali ya. Nah. Oke. Lalu nanti ini setelah si ikannya matang. Jadi nanti ini biasanya bisa ditaruh di atasnya, lalu si tomat cherry-nya juga bisa ditaruh di atasnya. Atau mungkin ada yang kelihatannya pengen lebih segar, itu dipotong aja. Selain bahan-bahan ini atau mungkin selain dari selada, kita bisa pakai apa lagi nih, Chef, untuk plating? Untuk plating dan dekorasinya biasanya kalau di rumah tuh lebih banyak, kalau sekarang sudah banyak piring-piring yang cantik ya, yang sudah ada gambarnya atau sudah ada tekstur atau modelnya udah beda-beda. Nah, itu bisa penggunaannya lebih simpel kalau sekarang. Kalau sekarang lebih simpel, jadi bisa lihat si piringnya, ada yang piringnya warna hitam cuman ada gambarnya, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk menu hari ini, warna piring kan juga ini memengaruhi selera Ya, makan betul. kita ya, Chef ya. Sebaiknya menggunakan warna piring apa nih? Nah, warna piringnya untuk saat ini kita gunakan warna putih, dikombinasikan dengan si selada keriting yang memang warnanya hijau, lalu ada merah-merahnya, karena nanti di sambal matahnya sendiri warnanya kan sudah beragam ya. Oh ya, warna-warni ya. Warna-warni, jadi menggugah juga. Belum lagi nanti ada wangi-wangi dari si terasinya. Selain warna putih, kita bisa pilih warna apa lagi nih? Kita bisa pilih warna hitam, bisa juga yang lebih abu-abu mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk warna sendiri selera. Mungkin pemirsa Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan di rumah punya ide sendiri supaya gimana caranya menggugah selera makan sendiri tuh biasanya sekarang udah banyak ya. Oke, bener banget. Tapi ini plating juga menjadi hal yang penting pas kita lihat, wah cakep banget nih masakan kita ya. Tapi challenging juga ya, Chef ya, karena ini tergantung kreativitas kita masing-masing. Benar. Nah, Chef, kayaknya ikannya udah mateng tuh ya. Betul. Kita lihat dulu deh ikannya gimana, Boleh. Chef. Apakah udah bisa diangkat? Sudah bisa diangkat karena sudah matang sempurna, kurang lebih udah 10-15 menit. Oke. Kita tiriskan dulu. Kalau ikan matang tuh warnanya harus kayak gimana sih, Chef? Lebih ke golden brown ya, atau coklat kemasan. Tapi kita ini pengen tekstur ikannya gimana? Ini kita pengen tekstur ikannya lebih crispy karena nanti kita akan masukkan si kondimen sambelnya. Oke. Sambil kita juga lebih panaskan kembali si minyaknya supaya nanti ketika kita masukkan ke dalam si sambal mata itu si seasoningnya dan rekan-rekannya itu bisa melt gitu. Oke. Nah, ikannya sudah matang nih, pemirsa. Kita tiriskan dulu ya. Saatnya kita mau menyiramkan minyak panas ke dalam sambal matah ini. Oke, seberapa banyak minyak yang dibutuhkan, Chef? Kurang lebih paling nanti kita pakai 2 sendok ini untuk si minyaknya. Tidak harus terlalu kerendam juga untuk si minyaknya. Mungkin ada pemirsa di rumah yang tidak terlalu suka minyak. Oke. Biasanya kan ada tuh ya yang nggak terlalu suka, pengen sambal mata tapi tidak terlalu suka minyak. Pengen terlalu berminyak. Oke, saya tuangin dulu minyaknya. Oke. Minyaknya benar-benar harus panas ya, Chef ya? Betul. Oh. Oke.
3 centong ya. Iya. Sekarang bawangnya bisa diaduk. Silakan. Nah, saatnya kita aduk. Wangi banget ya, Chef ya. Wanginya udah ngegugah selera kan? Aroma terasinya, aroma perbawang-bawang. Oke, gimana? Udah cukup? Sudah cukup. Seperti ini. Sudah merata. Nah, sekarang kita akan mulai plating. Oke. Udah jadi nih pemirsa sambal matanya. Ya. Oke. Sambalnya ditaruh di atasnya? Bisa ditaruh. Nah, ini nih beberapa tips yang memang membuat pemirsa di rumah kalau misalkan nggak mau langsung si sambal matanya kecampur sama si ikan, bisa ditaruh di tempat lain untuk ditaruh di sampingnya, tidak harus selalu ditaburin ke atas si ikannya sih sebenarnya. Kalau untuk Mbak Winda seleranya yang kayak gimana nih sekarang? Kayaknya dituangin lebih cakep nggak sih? Dituangin lebih cakep. Saya yang tuang, berarti nanti Mbak Winda tinggal masukin beberapa kondimen dari si garnish ya. Oke. Kayaknya kalau langsung pengen dimakan nih, better langsung dituang gitu ya, langsung Chef ya. Wow, cantik banget nih warnanya. Oke. Mau lebih cakep, kita masih ada kondimen si garnish yang lainnya. Saya punya saingan sekarang ya. Bener nggak nih? Oke. Kita kasih tomat, terus ngasih daun parsley. Dan juga ada wortel. Wow, ini dia gurame sambal mata ala Chef Oji featuring Chef Winda. Luar biasa. Wow, saatnya kita mau icip-icip nanti gimana sih rasa gurame sambal mata. Kita hari ini kita mau cobain ya, Chef. Boleh, silakan dicoba. Kita coba gurame sambal mata. Dari looks-nya sih ini yummy banget ya. Apalagi kalau dimakannya sama nasi anget gitu. Wah, mantap. Kita cobain, pemirsa. Gimana rasanya? Enak. Enak. Ikan guramenya crispy ya. Betul. Sambal matanya, saya senengnya pas. Jadi gurame sambal mata ini bisa menjadi pilihan Anda pemirsa pada saat Natal nanti. Terima kasih ya Chef Oji ya. Thank you. Nanti kita masak-masak lagi. Sampai jumpa.